Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, bab 101 sampai dengan 110, versi Dongeng Donghua. Bab 101, meninggalkan penghalang 113. Sama seperti Wang Fugui berbicara, mereka tiba-tiba mendengar kota berkumpul, dan Wang Fugui dengan aneh berjalan keluar dari sekolah. Apakah ini ngengat apa? Dalam sekejap, dia juga merasa bahwa dia tidak benar, dan dia melihat bahwa langit perlahan-lahan menjadi suram. Abu di udara tidak berubah dari putih menjadi hitam, tetapi secara bertahap menjadi kuning gelap yang aneh, dan angin semakin besar. Orang-orang terlantar di kota pasar datang ke jalan dengan barang-barang berharga mereka sendiri, beberapa orang dengan hati-hati menjaga rak-rak gubuk mereka. Untuk mencegah angin bertiup dari gudang. Pada saat ini, seseorang di luar berlari ke kota pasar dan berteriak, gunung berapi di gunung sepertinya telah meletus, dan seluruh gunung penuh dengan secepatnya. Manajer kota itu memandang, kepanikan apa, gunung berapi di pegunungan memiliki hubungan rambut dengan kami jauh dari pegunungan. Dari mana Anda berasal? Saya kembali dari tambang, kata pria itu, direktur memberi kami hadiah untuk barang-barang di sisi lain gunung. Saya seorang petugas keamanan di tambang. Mengapa kamu harus melakukannya? Manajer kota pasar tidak memiliki udara yang baik, semua orang memperhatikannya, dan menunggu gempa bumi kembali ke gubuk. Hanya saja perasaan Yan Liu Yuan selalu salah, karena burung-burung di langit semua terbang ke arah selatan, dan serangga di lumpur semua merangkak keluar. Bisakah gunung berapi sejauh ini begitu kuat? Yan Liu Yuan berpikir bahwa ada hal-hal yang lebih mengerikan di belakang. Ada sungai yang melewati penghalang di 113, tetapi semua orang tidak menggali ke dalam sumber sungai, dan akhirnya di mana itu mengalir. Orang-orang besar di penghalang memasang beberapa jaring besi di sungai untuk mencegah tekanan masuk ke penghalang. Di masa lalu, benar-benar ada orang yang telah melakukan ini. Namun, orang-orang di penghalang juga terkejut dan panik karena tanah, tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa pagar di sungai tidak diketahui rusak di bawah air. Dan hal-hal aneh berenang sepanjang jalan ke kota. Ikan-ikan di sungai terganggu dan melarikan diri ke sisi lain, seolah-olah itu adalah ketakutan akan insting. Pada saat ini, banyak orang di luar kota pasar berlari masuk. Semua orang bertanya-tanya, apakah kamu bukan milikku, bagaimana kembali? Orang yang kembali berteriak, tambang itu telah runtuh, dan ada banyak serangga aneh yang berlari keluar dari gunung. Masih ada wajah di geram cacing, mereka akan memakan orang. Semua orang tercengang. Begitu pula di dunia, ada bencana cacing, tetapi dengan cepat punah oleh manusia. Namun, generasi ini hanya mendengar tentang bencana serangga, tetapi belum pernah menyadarinya. Akankah sejarah akan terulang kembali? Tiba-tiba, Yan Liu Yuan mendengar seseorang melompat ke halaman. Dia berbalik dan melihat bahwa Xiao Xiaosu menunjukkan bahwa mereka tidak boleh berbicara. Ren Xiaosu menurunkan suaranya dan berkata, kemasi barang-barang. Cepat. Meskipun Yan Liu Yuan dan Xiao Yuji tidak tahu apa yang terjadi, Ren Xiaosu mengatakan bagaimana mereka melakukannya. Yan Liu Yuan menilai bahwa sesuatu seharusnya terjadi, jadi Ren Xiaosu harus mengeluarkan mereka dari penghalang. Tempat ini yang telah hidup bertahun-tahun, akhirnya harus pergi, tetapi Yan Liu Yuan tidak peduli, di mana Xiaosu, di mana rumah. Hanya saja kembalinya Ren Xiaosu terlalu tiba-tiba, dan kegembiraan serta urgensi melayang di hatiku. Ketika Wang Fugui kembali ke sekolah, dia melihat Ren Xiaosu memegang pistol di tangannya dan menunjuk dirinya sendiri. Ren Xiaosu berkata, Anda di sini ketika Fir'aun pergi, saya tidak bisa menahannya. Wang Fugui tersenyum getir, kamu akan pergi. Banyak orang menatap halaman luar. Mungkin kamu bisa dengan mudah masuk dan keluar, tapi bagaimana dengan Yan Liu Yuan dan Li Xiaoyu? Mereka tidak bisa menghentikanku, kata Ren Xiaosu.
Setelah dia kembali, dia tidak bersemangat untuk datang ke sekolah, sebaliknya, dia pergi untuk melihat tempat di mana pistol itu dikuburkan. Pistol itu pergi. Dia pergi ke gua yang telah dipersiapkan sebelumnya. Akibatnya, Yan Liuyuan tidak pergi ke gua dan akhirnya kembali ke kota pasar. Hasilnya belum sampai di sekolah, ia menemukan bahwa seseorang sedang berjalan di luar sekolah, dan ada beberapa orang yang diberi perasaan deja vu, para pejuang konsorsium Kings. Unit pribadi dan konsorsium dibedakan dengan baik, dan sektor swasta tampak sama dengan tentara, berdiri tanpa berdiri, duduk tanpa kursi. Namun, para prajurit konsorsium King lurus, dan mereka biasanya memiliki pelatihan. Karena orang-orang penguntit ini, Ren Xiaosu memilih untuk memberi tuduhan ke sekolah, sekarang kota telah menjadi kacau. Yang merupakan kesempatan baik baginya untuk mengambil Yan Liuyuan dan Xiao Yuji. Wang Fugui penasaran, sebenarnya, ada Tuan Zhang, King seharusnya tidak membawa Anda bagaimana? Ren Xiaosu terkejut, Tuan Zhang. Pada saat ini, Ren Xiao menemukan bahwa Zhang Jinglin tidak ada di sekolah, dia masih tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya di sekolah. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan begitu banyak, Ren Xiaosu berkata, saya tidak akan pergi karena konsorsium Kingshi, tetapi setan dan hantu di pegunungan keluar. Ketika Ren Xiaosu melewati ngarai, dia mendengar suara binatang buas berlari di belakangnya, aku takut binatang buas. Tubuh eksperimental dan manusia Facebook dari seluruh gunung akan dipaksa untuk bergerak ke selatan oleh api. Bukannya dia berbahaya saat itu, tetapi orang-orang di seluruh kota pasar sangat berbahaya. Tetapi Ren Xiaosu tidak punya waktu untuk menjelaskan terlalu banyak. Dia berkata kepada Wang Fugui, Anda juga mendengar mereka menyebutkan bug. Jumlah bug itu mengerikan, tetapi bug itu hanya sebagian kecil dari bahaya. Wang Fugui tertegun, apa yang terjadi padamu di pegunungan? Tidak, kamu harus membiarkan aku pergi, aku akan kembali dengan putraku untuk pergi bersamamu. Ikuti kami. Ren Xiaosu bertanya-tanya, bisnis keluarga Anda ada di sini, apakah Anda akan ikut dengan saya? Dia tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan bahwa Wang Fugui akan mengikuti mereka. Menurut pemikiran normal, bahkan jika Xiaosu menyarankan Wang Fugui untuk pergi bersama, Wang Fugui tidak ingin mempercayai kata-kata yang dikatakan Xiaosu. Hasilnya justru sebaliknya, Ren Xiaosu tidak membujuk Wang Fugui, dan Wang Fugui membuat keputusan dalam sekejap. Wang Fugui menyarankan dan berkata, saya tidak tahu apa-apa lagi, tapi saya tahu Anda bisa bertahan hidup dengan Anda. Ketika Luo Xinyu dan Yang Xiaoyu pertama kali keluar dari penghalang, Wang Fugui berkata bahwa tidak baik menjadi pemandu di gunung ini. Hanya Ren Xiaosu yang dapat membawa Anda ke sana. Tentu saja, ini bukan untuk mengatakan bahwa Firaun berpikir bahwa Xiao Xiao sangat kuat, tetapi dia merasa bahwa kehidupan Xiao Xiao cukup sulit. Seorang anak yang dapat bertahan hidup di mulut serigala dapat menarik perhatian anak lainnya, ini bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Sekarang Wang Fugui memiliki pemahaman yang sangat jelas, hanya Ren Xiaosu yang tahu bertahan apa yang terjadi di dalam gunung. Ini adalah orang yang mengalami pengalaman gunung. Jika dia tidak percaya padanya, siapa yang bisa dia percaya? Bab 102. Cinta Mati. Jika Ren Xiaosu pergi ke kota untuk berteriak, serigala akan datang, eksperimen akan datang, monster di gunung berapi akan datang, cacing muka manusia akan datang. Mungkin setengah dari orang di kota pasar akan melihat Ren Xiaosu dengan tampilan yang sama seperti orang bodoh, dan setengah lainnya akan curiga. Tapi Wang Fugui berbeda, dia pikir kamu bahkan tidak percaya pada pengalaman pribadi, siapa lagi yang bisa kamu percayai? Ren Xiaosu menatap Wang Fugui dengan dalam, tiba-tiba dia menyadari mengapa raja tua ini bisa hidup dengan aman dan hidup sampai sekarang. Untuk mengatakan bahwa Wang Fugui tidak ada hubungannya, orang-orang tidak terlalu baik, hanya ramping dan beberapa akan berada di depan orang-orang besar di penghalang. Tetapi ini tidak cukup baginya untuk hidup begitu lama. Di masa lalu, beberapa kota dan kota-kota yang memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang-orang besar di penghalang terbunuh. Saya harus mengatakan bahwa Wang Fugui ini takut memiliki naluri bertahan hidup yang aneh, sehingga ia dapat dengan cepat membuat pilihan yang paling tepat dalam menghadapi bahaya. Wang Fugui dengan sungguh-sungguh berkata, mungkin orang lain tidak percaya padamu, tapi aku percaya padamu, aku akan mengikutimu.
Sejujurnya, Ren Xiaosu juga berpikir, bisakah dia melarikan diri dengan Wang Fugui. Dalam perjalanan untuk melarikan diri, orang-orang biasa akan menjadi beban Ren Xiao. Namun, Wang Fugui berbeda, meskipun Raja Lama masih seorang pengusaha, pihak lain telah menyatakan cukup niat baik untuk dirinya sendiri dan Yan Liuyuan. Wang Fugui, pencatut yang paham, tampaknya telah melihat keraguan Ren Xiaosu. Dia berkata, saya tidak mengikuti Anda. Pertama, saya punya uang dan obat-obatan. Kedua, kemampuan saya untuk berurusan dengan orang-orang lebih kuat daripada Anda. Saya bukan buang-buang waktu. Pada titik ini, Wang Fugui segera menunjukkan nilai dan nilainya, dan orang lain bersedia untuk membawa Anda. Dia tidak berharap untuk mengandalkan persahabatan sebelumnya untuk melayani Ren Xiao, dia merasa bahwa persahabatan tahun ini tidak bernilai banyak. Ren Xiaosu memikirkannya dan berkata, saya tidak ingat uang Anda, segera kembali. Ren Xiaosu bukan anak lelaki atau perempuan yang baik. Jika dia mengubah orang lain, dia tidak boleh membiarkan pihak lain pergi saat ini. Bagaimana jika pihak lain dan konsorsium King memberikan ventilasi surat itu? Namun, Wang Fugui pernah menyatakan ketulusannya kepada Ren Xiaosu untuk membiarkan Wang Xiaogui memutuskan untuk mempercayai Wang Fugui sekali, dan sekarang. Konsorsium King mungkin tidak punya waktu untuk berurusan dengan Ren Xiaosu, dan mereka yang berjalan di luar tidak cukup untuk menonton. Yan Liuyuan dan Xiao Yuji dengan cepat mengemas barang-barang yang akan mereka ambil. Yan Liuyuan menyerahkan Ren Xiaosu koin tembaga dan berkata, Tuan Zhang berkata bahwa ketika tidak ada jalan untuk pergi, Anda dapat pergi ke Saibei untuk menemukannya, tetapi jika tidak jangan pergi ketika kamu tidak punya tempat untuk pergi. Saibei sangat pahit. Petik 2. Ketika Ren Xiaosu melihat koin tembaga, dia tiba-tiba bertanya, apa yang terjadi sebelumnya? Yan Liuyuan menceritakan kisah malam itu, termasuk sikap Luo terhadap Zhang Jinglin dan beberapa kata yang dikatakan Zhang Jinglin. Dia akhirnya berkata, orang kaya dan paman adalah satu-satunya yang berani berdiri dan membantu kami malam itu. Ya, aku mengerti. Ren Xiaosu bertanya lagi, apa yang dikatakan Zhang tentang identitasnya. Tidak, Yan Liuyuan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu siapa identitasnya. Aku tidak mengatakannya, tapi itu pasti orang besar di penghalang ke-178. Ya, kata Ren Xiaosu, jika kita tidak punya tempat untuk pergi, kita akan pergi ke Saibei untuk menemukannya. Xiao Yuji berkata, semua sudah beres. Faktanya, kita tidak punya banyak hal untuk dibawa. Ren Xiaosu meliriknya. Dia menemukan bahwa Xiao Yuji dan Yan Liuyuan pada dasarnya adalah makanan. Bahkan kubis Cina Zhang Jinglin, yang awalnya ditanam di halaman belakang sekolah, diberikan. Ini sangat mirip dengannya, sangat sederhana. Taro dan Wotou harus dibawa, kata Ren Xiaosu. Tapi jangan bawa kubis. Kamu bisa memetik sayuran liar di jalan untuk melarikan diri. Hei, tas apa itu? Bakon, kata Xiao Yu, aku tidak membawa makanan kering sebelum kamu pergi. Aku ingin mendapatkan bakon yang enak, jadi kamu bisa membawanya ketika kamu keluar. Baiklah, kata Ren Xiaosu dalam hati, terima kasih, Xiao Yu, kali ini baru saja digunakan. Saudaraku, Yan Liuyuan menatap Ren Xiaosu, apakah ini benar-benar berbahaya? Orang-orang di penghalang dapat mengandalkan penghalang, tetapi orang-orang di pasar hanya rentan terhadap makhluk, dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Ren Xiaosu berkata, faktanya, cara terbaik adalah membiarkan penghalang terbuka. Masuk, tapi saya kira orang-orang di penghalang tidak akan melakukan ini. Kalau begitu mari kita tunggu orang kaya dan paman kembali, pergi ke barat daya, ada 109 hambatan, kata Yan Liuyuan. Ren Xiaosu memandang Yan Liuyuan dan tersenyum, wajahnya bersih dan cantik, seperti orang di penghalang. Hei, Yan Liuyuan menyeringai. Saudara-saudara mereka selalu berwajah hitam, tetapi beberapa waktu lalu, Yan Liuyuan mengalami demam, dan Xiao Yuji menyeka wajah Yan Liuyuan. Tiba-tiba, kota mulai mengambil sepenuhnya, tapi kali ini bukan diskusi yang meriah, tetapi tangisan dan penyelamatan jiwa banyak orang. Seluruh kota pasar telah menjadi pot bubur. Ren Xiaosu berjalan keluar dari pintu masuk utama sekolah. Para prajurit yang bertanggung jawab atas pengintaian siap menerkam setelah melihat Xiaosu.
Hal-hal yang terjadi di kota pasar menarik perhatian mereka, sehingga mereka tidak berharap Ren Xiaosu keluar dari dalam. Hanya karena tidak menunggu mereka mengeluarkan pistol, Ren Xiaosu sudah mulai kuat. Dia menembak dan menembak sambil berjalan di luar, dan tidak ada orang yang menguntit bisa melarikan diri, semua mati di bawah pistol. Pada saat ini, Wang Fugui sedang berlari dengan putranya yang bodoh, Wang Dalong ke sekolah. Ketika dia melihat bahwa Xiao Xiao sangat segar dan rapi, dia terkejut. Meskipun mantan Xiao Su itu canggung, tetapi dia belum mencapai titik ini. Tampaknya setelah Xiao Xiao pergi ke pegunungan, ada beberapa perubahan. Ren Xiaosu menoleh untuk melihat Wang Fugui. Wang Fugui hampir ketakutan oleh mata dingin Xiaosu, tetapi orang yang menemukan Xiaosu adalah Wang Fugui dan meletakkan senjatanya. Ayo pergi, kita pergi ke penghalang 109. Tunggu, Wang Dalong tiba-tiba berkata, bisakah kamu membawa Li untuk punya uang? Ren Xiaosu dengan serius berpikir, siapa Li Yuqian? Itu adalah pelacur kokoh dari keluarga Li tua, tambah Yan Liu Yuan. Aku tidak akan berjalan dengannya, kata Ren Xiaosu, menggelengkan kepalanya. Wang Dalong cemas, kamu adalah guru pengganti sekolah. Bagaimana kamu bisa meninggalkan murid-muridmu sendirian? Jika Tuan Zhang ada di sini, dia pasti tidak akan meninggalkannya. Ren Xiaosu memandang Wang Fugui dan berkata, putramu sedang terburu-buru, seperti cinta. Jangan katakan, itu cukup bagus. Wang Fugui terkejut, apakah ini saatnya bagimu untuk memiliki waktu ini? Segera setelah itu, Ren Xiaosu menoleh ke Wang Dalong dan berkata, sayangnya, saya bukan Tuan Zhang. Wang Dalong mendengarkan pernyataan ini seolah-olah dia sangat kejam. Dia tidak berharap cintanya berakhir begitu tiba-tiba. Bab 103, temboknya benar-benar runtuh. Para emigran di bagian utara kota telah kacau. Dan Ren Xiaosu membawa Wang Fugui dan melompat ke atap dan melihat ke utara sebelum pergi, ia terkejut melihat bahwa tekanan hitam utara serangga melanda kota. Dalam adegan itu, kota pasar tiba-tiba diwarnai oleh selembar tinta, dan kota pasar berwarna asli secara bertahap ditutupi oleh pasang serangga hitam. Binatang buas itu berlari semakin jauh, dan Xiaosu tidak melihat serigala dan tubuh percobaan. Aku takut cacing wajah manusia adalah gelombang pertama makhluk yang tiba di kota pasar. Namun, Ren Xiaosu merasa bahwa itu tidak terlalu lama, dan krisis yang lebih besar akan datang. Para emigran melarikan diri ke gerbang penghalang, dan mereka menangis dan memohon penghalang di bawah dinding untuk membuka pintu untuk menyelamatkan mereka. Buka pintunya. Aku mohon kamu untuk membuka pintu untuk menyelamatkan kita. Kamu tidak melihat bak. Aku mohon, biarkan saja anak-anakku masuk. Penghuni di bawah dinding telah jatuh, tetapi skuadron di dinding hanya simbolis di daerah di mana senapan otomatis digunakan untuk menyapu serangga, tetapi tidak ada niat untuk membuka pintu. Selain itu, peluru mereka hanya setetes dalam ember untuk pasang serangga. Melihat gelombang serangga akan segera tiba, penghalang untuk penghalang selalu tertutup, dan beberapa orang terlantar mulai bersumpah. Tetapi mereka tidak dapat menghentikan beberapa patah kata dan harus pergi dengan cepat, atau serangga akan tiba. Ren Xiaosu tidak pernah memiliki harapan untuk orang lain, jadi reaksi pertamanya adalah tidak bernegosiasi dengan hambatan, tetapi untuk segera pergi. Dia tidak bisa mengatur begitu banyak kehidupan orang lain, dia hanya bisa mengurus Yan Liu Yuan. Pada awalnya, Xiaosu khawatir bahwa Wang Fugui memiliki banyak item yang rumit. Akibatnya, dia menemukan bahwa Wang Fugui dan Wang Dalong hanya membawa tas ransel. Wang Dalong sedikit berteriak tetapi sangat kuat, dan dia tegas ketika dia mengambil sesuatu. Bahkan Xiaosu yang masih menjabat merasa bahwa Wang Dalong bukan orang yang berorientasi pada kekuatan luar biasa. Ren Xiaosu membuka ransel di belakang Wang Dalong dan melihat bahwa itu semua biskuit terkompresi yang beredar di penghalang. Obat-obatan Wang Fugui sendiri adalah beberapa obat. Kotak kemasan untuk obat-obatan tersebut dikeluarkan dan disimpan dalam beberapa botol plastik secara terpusat yang nyaman untuk dibawa. Ren Xiaosu melarikan diri bersama mereka di sepanjang perbatasan ke barat daya, dan dengan penasaran bertanya pada Wang Fugui, saya pikir Anda akan melafalkan emas atau sesuatu. Saya juga ingin membawanya kembali, tetapi saya tidak bisa memindahkannya. Jika Anda tidak ingin mati, mengapa Anda tidak mati?
Wang Fugui berkata dengan wajah pahit, saya masih memiliki banyak uang di tas saya, tetapi mereka semua adalah King Bang. Masalah 109 penghalang yang ingin Anda ubah menjadi uang kertas Li, saya takut dikerok menjadi 2 minyak. Petik 2. Wang Fugui kehabisan nafas, dia terlalu kurang olahraga, jadi yang paling lelah ketika dia melarikan diri adalah dia. Ren Xiaosu memberinya pandangan, jangan menangis, obat yang kamu bawa bisa sepadan dengan uangnya. Ini adalah 1000 obat anti-inflamasi. Satu butir adalah 200 yuan. Dan ada satu hal lagi, uang tidak berguna di jalan untuk melarikan diri, tetapi obatnya tidak akan sia-sia. Zhang Jinglin pernah berkata bahwa emas adalah mata uang keras, tetapi ia juga mengatakan mata uang keras, yaitu obat-obatan. Sebenarnya, Wang Fugui sekarang membuat pilihan paling cerdas. Tidak semua warga kota bodoh pergi ke tembok kota untuk meminta bantuan. Tetapi beberapa orang sejak awal mengerti bahwa orang-orang besar di penghalang tidak peduli dengan kehidupan dan kematian para pengungsi, hanya melarikan diri langsung ke hutan belantara. Ketika Ren Xiaosu pergi, duka orang-orang di belakang layar dan suara tembakan di tembok kota tidak lama setelah raungan yang lebih hebat mereka berdering. Dan Xiaosu melihat ke belakang dan melihat pasukan pribadi di dinding. Para prajurit sebenarnya mulai melemparkan granat dan bom di bawah tembok. Masih banyak orang yang hidup di bawah ini. Orang-orang yang relatif pintar berlari liar di hutan belantara, beberapa orang secara tidak sengaja jatuh, dan mereka tidak berani tinggal di tanah selama sedetik pun. Ada lebih dari beberapa orang yang melarikan diri ke barat daya. Karena Yan Liu Yuan dan Xiao Yuji tidak bisa berlari terlalu cepat, Ren Xiaosu hanya bisa membawa mereka dalam pasukan besar yang terdiri dari ratusan orang. Untungnya, semua barang bawaan adalah Ren Xiao, dan Yan Liu Yuan serta Xiao Yuji masih relatif mudah. Setelah semua orang berlari sebentar dan menemukan bahwa cacing muka manusia tidak menyusul, mereka perlahan-lahan melambat. Pada saat ini, selain Ren Xiaosu, semua orang lari kelelahan. Seseorang menoleh ke belakang dan kota pasar yang asli tampak seperti api penyucian, dan gubuk-gubuk itu terbakar. Rumah sudah pergi, gumam seseorang. Saya hanya bisa menangis ketika kehilangan orang yang saya cintai. Ren Xiaosu hanya melihat seseorang berlari lebih cepat dan bahkan anak-anak kecil pun ditinggalkan. Tetapi beberapa orang dengan tegas menjaga anak-anak mereka sebelum mereka mati, dan akhirnya keduanya meninggal di mulut wajah manusia. Pola pada karapas wajah kumbang wajah manusia tampaknya lebih cerah dan lebih putih, dan suara mengunyah yang mereka berikan saat makan takut mimpi buruk yang banyak orang tidak akan pernah lupa. Pada saat ini, karena kepergian awal mereka telah mencapai zona yang relatif aman, Facebook itu tampaknya lebih tertarik pada penghalang. Sehingga mereka tidak mengejar manusia yang melarikan diri ke hutan belantara. Ren Xiaosu tiba-tiba merasa bahwa penghalang itu harus menarik banyak perhatian pada manusia yang melarikan diri. Lagi pula, untuk binatang buas dan cacing manusia, ada lebih banyak makanan di sana. Pada saat pasukan konsorsium King bergabung dengan pertempuran, menggunakan senjata dan senjata berat mereka di penghalang, dan mengandalkan penghalang untuk memblokir monster buas itu. Itu seharusnya tidak menjadi masalah. Jika bukan karena menghindari konsorsium King Shi, Ren Xiaosu mungkin akan memutuskan untuk tinggal di hutan belantara untuk sementara waktu. Dan menunggu konsorsium King untuk membersihkan monster-monster ini. Dia akan kembali bersama Yan Liu Yuan dan Xiao Yu. Tapi sekarang, dia harus menjauh dari daerah yang dikendalikan oleh konsorsium King. Namun, pada saat ini, Ren Xiaosu mengerutkan kening dan menatap bumi. Semua orang merasa ini gempa bumi. Kali ini gempa lebih dahsyat dari sebelumnya, dan beberapa orang bahkan jatuh ke tanah dan jatuh ke tanah. Kamu lihat apa itu? Seseorang menunjuk ke utara. Saya melihat bahwa ada garis hitam besar yang menyebar dengan cepat ke selatan. Garis hitam datang dari arah gunung, dan kemudian langsung ke penghalang seperti pisau. Dinding bundar dan kokoh membuat suara gunung es hancur, dan bahkan dinding padat mulai muncul retakan halus dari bawah ke atas. Ren Xiaosu melihat pemandangan ini dan terkejut karena tidak dapat berbicara. Retak tidak membentuk jurang. Sebaliknya, penghalang pekerja keras dibagi menjadi 2,5 lingkaran, dan tanah di barat tiba-tiba naik lebih dari 10 meter. Sepertinya seseorang tiba-tiba melakukan langkah di seluruh dataran.
2 lempeng kerak diperas dan dihancurkan di sini, menghancurkan dinding penghalang dalam setengah saat. Dindingnya benar-benar runtuh. Bab 104 Bencana Nyata. Ren Xiaosu pernah mengatakan suatu topik ketika mengobrol dengan Yan Liuyuan. Bagaimana jika dinding yang menjaga umat manusia runtuh? Pada saat itu, ketika Xiaosu sendiri mengatakannya, dia tidak memperhatikannya. Lagi pula, tembok itu runtuh dan hanya diperbaiki kembali. Tokoh besar di penghalang masih lelaki besar, dan orang-orang terlantar di kota masih masuk. Tapi sekarang berbeda, temboknya bisa runtuh kapan saja, tidak bisa saat ini, karena ada serigala di luar tembok, ada binatang buas yang lolos dari gunung, beberapa cacing muka. Ada benda-benda eksperimental. Gempa bumi yang disebabkan oleh kerak bumi ibarat angsa hitam yang tiba-tiba mengepakkan sayapnya, kemudian membawa bencana pada penghalang tersebut. Penghalang ini seperti bagian tengah dari 2 lempeng kerak, ketika kedua lempeng kerak itu bergerak dengan keras, mereka segera robek. Bencana yang disebabkan oleh gempa bumi tidak terbatas pada hal ini, rumah-rumah di penghalang juga mulai jatuh, dan banyak orang yang masih hidup telah terkubur di bawah bangunan. Ren Xiaosu mengabaikan segala sesuatu di lereng bukit dan melindungi dinding penghalang selama beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun. Rasanya seperti gletser yang runtuh. Dindingnya runtuh satu demi satu dan akhirnya berubah menjadi reruntuhan. Ini mungkin adalah gambar yang paling mengejutkan tetapi paling gila yang Ren Xiaosu lihat dalam kehidupan ini. Pasukan pribadi di dinding belum punya waktu untuk mundur, dan mereka jatuh ke tanah bersama dengan dinding, dan mereka hancur berkeping-keping. Anda harus tahu bahwa tembok ini tingginya sekitar 50 meter, asalkan manusia normal, ia akan mati. Momen serangga wajah manusia yang tidak dapat menembus dinding semuanya mengalir ke kota penghalang. Orang-orang besar di kota sudah terlambat untuk bangun dari keruntuhan rumah, dan mereka harus segera menghadapi kanibalisme. Bak, Wang Fugui, mereka semua berhenti dan melihat kembali ke pemandangan ini. Semua orang memiliki ketakutan yang mendalam di mata mereka. Xiaosu, bisakah orang-orang di kota ini bertahan? Tanya Xiaoyu. Ren Xiaosu berbalik dan terus berjalan ke arah penghalang 109, kita bisa bertahan hidup jika kita bisa bertahan hidup. Dalam pandangan Ren Xiaosu, pasti ada beberapa orang di penghalang ini yang dapat dipisahkan darinya. Kota penghalang ratusan ribu orang bukanlah orang yang cerdas, dan ada juga tentara konsorsium Qingxi. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan dia. Era ini tidak ada hubungannya. Orang-orang besar yang pernah memiliki penghalang belum berhasil hidup dan mati. Sekarang tidak ada yang mengatur hidup mereka. Apalagi bencana ini tidak dikelola. Tiba-tiba seseorang berkata, lihat, sepertinya ada sesuatu yang aneh di penghalang. Pada saat berikutnya, Xiaosu berbalik, dia melihat ada lepu besar yang melayang di langit ke cacing berwajah manusia. Lepu itu meledak mendorong cacing itu mundur lebih dari 10 meter. Dan bagian depan beberapa bak seperti terbunuh secara langsung. Yang lain mungkin tidak tahu apa itu, tetapi Ren Xiaosu segera memikirkan Zhang Baogen yang terjebak di penghalang. Lepu ini lebih besar dari yang pernah dilihatnya, tetapi penampilan dan fungsinya sangat mirip. Hati Ren Xiaosu bingung. Sepertinya Zhang Baogen masih belum mati, dan kemampuannya juga telah tumbuh. Superman. Seseorang berseru, ada orang-orang luar biasa di penghalang. Lepu apa ini? Ren Xiaosu memandangi orang-orang yang berseru ini, aku berkata ini adalah gelembung air liur yang dimuntahkan oleh Zhang Baogen, aku khawatir kamu tidak akan mempercayainya. Wang Fulong, putra Wang Fugui, berkata, saya ingin menjadi luar biasa. Sebelum penangkapan orang-orang yang luar biasa karena hambatan, semua orang mengintip lirik-lirik yang luar biasa, karena takut akan hubungan mereka dengan 3 kata ini. Tetapi dengan hati, siapa yang tidak ingin memiliki kemampuan untuk melampaui kebiasaan umum? Bahkan Wang Fugui, yang telah memasuki usia parubaya dan tua, tidak berfantasi. Ini adalah keinginan utama manusia untuk dunia. Namun, yang luar biasa jarang terjadi, dan sekarang tampaknya ada lebih dari selusin ratusan ribu orang. Ren Xiaosu tahu bahwa pasti ada orang-orang luar biasa yang tersembunyi di penghalang, tetapi jumlahnya tidak boleh terlalu banyak. Bagaimana saya bisa menjadi luar biasa? Wang Dalong dengan penasaran memandangi lelaki lamanya, Wang Fugui. Wang Fugui terdiam, saya tidak tahu.
Yan Liuyuan berkata dengan santai, saya mungkin perlu beberapa kondisi, seperti keberuntungan, atau sesuatu seperti garis keturunan. Wang Dalong frustrasi, kalau begitu aku bukan orang yang luar biasa. Yan Liuyuan menghibur, jangan terlalu putus asa, mungkin dia bukan kerabatmu. Wang Dalong. Hanya dalam perjalanan untuk melarikan diri, bahkan jika cinta itu mati, Wang Dalong, yang tidak menangis, berteriak dengan keras. Ren Xiaosu, saudaraku, mulut ini terlalu buruk, Wang Fugui hampir bersumpah, harta karun itu juga orang yang luar biasa. Apakah Anda melihat garis keturunan luar biasa yang dimilikinya? Pada saat ini, karena Zhang Baogen terus-menerus meludahkan 4 atau 5 lecet untuk memaksa retret. Banyak orang mendapat kesempatan untuk bernafas, mereka melihat ke celah dan melarikan diri langsung keluar penghalang, arah pelarian tepat di mana mereka berada. Lokasi. Ketika dinding penghalang runtuh, dinding yang rusak membentuk penghalang besar, tidak mudah bagi orang-orang di dalam untuk keluar, tetapi untungnya, Ren Xiaosu memiliki celah dalam arah ini. Cukup bagi beberapa orang untuk melewati pada saat yang sama. Ketika orang dalam kesulitan, semua orang akan memiliki pikiran yang buta. Mereka yang berada dalam bencana telah kehilangan kemampuan untuk berpikir secara normal. Mereka hanya dapat berlari kemana orang lain pergi dan kemana mereka berlari. Seseorang bergegas ke celah, dan yang selamat lainnya mengikuti mereka perlahan-lahan, jumlah pelarian itu seperti bola salju. Wang Fugui hanya memberikan perkiraan kasar. Ada ribuan orang yang telah melarikan diri, dan mereka masih semakin banyak. Tidak bisa menunggu lebih lama, cacing wajah manusia tidak akan rela melepaskan begitu banyak makanan, serigala tidak akan. Kekacauan senjata semakin lemah dan semakin lemah. Ren Xiaomei awalnya berpikir bahwa pasukan tempur dari konsorsium Qing dapat memainkan peran besar, tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Dia tidak melihat brigade tempur terlibat dalam pertempuran. Mungkinkah kam militer itu jauh? Perlahan-lahan, beberapa orang di penghalang ingin melompat ke sungai untuk menghindari cacing manusia. Menurut akal sehat, cacing biasanya takut air. Hanya seseorang yang melompat dan ada sesuatu di bawah air keruh yang tiba-tiba membuka mulut darah, ditelan oleh orang yang melompat dan kemudian ada warna darah yang kuat di dalam air. Seluruh kota penghalang dipenuhi dengan asap dan darah, dan Xiao Su belum pernah melihat gambar yang begitu kejam, meskipun ia merasa kejam. Dia mengerutkan kening, ayo, mereka yang melarikan diri kemungkinan akan menarik bahaya. Ada banyak orang di sekitar yang lelah dan tidak ingin pergi, mereka hanya merasa ketika mereka keluar dari pasar untuk melarikan diri, tetapi ini berhenti, bahkan jika otot-ototnya sakit. Sadarilah bahwa energi fisik yang dikonsumsi saat berlari dengan kecepatan penuh jauh lebih cepat daripada jogging. Wang Fugui dan Wang Dalong, Yan Liuyuan, dan Xiao Yuji tidak memiliki kualitas fisik sebagus Xiao Su, tetapi ketika Xiao Su mengatakan bahwa dia akan terus bergerak maju. Tidak satu pun dari 4 orang mengatakan bahwa mereka setengah kata. Pada saat ini, hanya kemampuan untuk membiarkan Xiao Su hidup. Xiao Yuji, mereka menggigit gigi mereka dan mengikuti jejak Ren Xiao Su. Ren Xiao Su berbisik, setelah latihan yang berat, banyak asam laktat akan mulai menumpuk di dalam tubuh. Kamu harus terus bergegas, kalau tidak kamu akan beristirahat lebih lama, akan lebih menyakitkan. Pengungsi lain melihat Ren Xiao Su pergi, beberapa orang terus, tetapi beberapa orang berpikir bahwa manusia tidak memperhatikan hal ini, mereka tidak perlu khawatir. Mereka tidak pergi, hanya ingin menunggu beberapa menit. Tidak masalah kapan, tidak ada kekurangan orang yang beruntung. Tiba-tiba, Xiao Yuji dan Yan Liuyuan menemukan bahwa pada orang-orang di tempat itu, hanya wajah Xiao Xiao yang santai, seolah tidak melelahkan. Bab 105, Serigala telah datang. Beberapa orang merasa beruntung bahwa cacing muka manusia tidak akan menyusul, tetapi Ren Xiaosu tahu bahwa bahaya nyata dalam bencana ini mungkin tidak harus berupa cacing wajah manusia. Anda harus tahu bahwa apakah itu tubuh eksperimental atau monster mengerikan di gunung berapi, itu adalah keberadaan Ren Xiaosu yang harus berlari. Mungkin ada lebih dari 400 orang yang terus melarikan diri ke penghalang 109. Mereka semua adalah orang-orang terlantar di kota itu. Mereka adalah Xiao Yu dan Xiao Yu, yang bercampur aduk dengan orang-orang ini tetapi tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain.
Banyak orang mengenali Ren Xiaosu dan Yan Liuyuan, tetapi pada saat ini semua orang ingin sekali melarikan diri, dan tidak ada yang terlalu memikirkan. Apakah masih ada pabrik dalam perjalanan ke penghalang? Tiba-tiba seseorang teringat hal ini. Ya, ada lapangan pasir di sana, aku harus pergi ke sana untuk hidup, kata seorang pemuda. Ada berapa orang di pabrik? Sekitar 200 atau lebih. Ladang pasir adalah mesin untuk menggali pasir, dan tidak ada banyak orang, tetapi mereka memiliki kebun sayur di sana. Bisakah kita menemukan sesuatu untuk dimakan di sana pada malam hari? Seseorang bertanya, ini lolos untuk sementara waktu dan semua orang agak lapar. Sekarang penghalang sudah hilang. Bisakah kita kembali dan pergi ke peternakan babi untuk membunuh babi? Seorang pria berkata, lagi pula tidak ada yang bertanggung jawab. Aku tidak tahu apakah para wanita di penghalang itu sangat tampan, tambah seseorang. Aku telah melihat bahwa Luo Xinyu, dia sangat tampan. Sekarang orang-orang di penghalang itu jatuh. Ren Xiaosu memandangi mereka, orang-orang ini mungkin merasa bahwa mereka tidak lagi dalam bahaya, jadi mereka menenangkan suasana hati mereka. Adapun mereka yang meninggal, mereka tidak benar-benar membuat mereka merasa berat. Sebagian besar penduduk kota kejam, semua orang siap untuk berjaga-jaga di hari kerja, jadi mereka tidak merasa sedih ketika orang lain mati. Ketika orang-orang besar di penghalang mati, mereka tidak akan membiarkan mereka merasa sedih, dan bahkan akan ada beberapa orang yang merasa senang di dalam hati mereka. Hanya sedikit yang baru saja kehilangan orang yang mereka cintai yang akan menjadi sangat rendah saat ini. Sejumlah kecil dari 400 orang ini adalah wanita, mereka mengawasi para pria di sekitar mereka dengan kewaspadaan, beberapa wanita baru saja meninggal karena pria. Mereka terlalu menyadari bahaya yang akan dihadapi seorang wanita saat ini. Xiao Su, apakah kita akan beristirahat di ladang batu pasir itu? Xiao Yu bertanya dengan cemas. Tidak, Ren Xiao Su menggelengkan kepalanya, kita harus menjauh dari mereka ketika kita beristirahat di malam hari. Pertama, ketika bahaya datang, kita pasti akan fokus pada orang-orang terbesar. Kedua, orang-orang ini mungkin menjadi bahaya baru. Xiao Yuji merasa lega, ya, kami membawa makanan, jangan terlalu khawatir tentang hal itu. Saya tahu terlalu banyak tentang orang-orang ini di pasar, mereka bisa melakukan apa saja. Ya, tentu saja, aku tidak perlu terlalu khawatir. Ini adalah sekelompok orang. Ren Xiaosu mengangguk. Dia memandang Yan Liuyuan, sembunyikan pistolnya. Ren Xiaosu tertembak ketika dia membunuh penguntit di kota pasar. Meskipun kota pasar sangat kacau, banyak orang pasti memperhatikannya. Dia tidak khawatir bahwa kelompok rakyat jelata ini akan memukul gagasan beberapa orang di sisinya, tetapi masih harus berhati-hati tentang apa yang dilakukan pihak lain. Orang-orang di sisi medan perang mungkin tidak tahu apa yang terjadi di pasar. Mereka seharusnya hanya merasakan gempa kuat, tetapi mereka tidak tahu bahwa penghalang hilang, kata Ren Xiaosu. Pusat gempa berada di pegunungan. Ada ratusan kilometer yang memancar dari gunung. Millet kecil berpikir, dan penghalang ke-113 telah terkejut. Apakah penghalang ke-112 sudah runtuh? Lagi pula, jarak antara 113 dan 112 sangat mirip. Tim buron tiba di ladang batu pasir pada sore hari, akibatnya gedung-gedung pabrik dan tempat pekerja runtuh. Sekelompok besar pekerja batu pasir mengendarai ekskavator untuk membuka puing-puing pabrik. Para pekerja di ladang batu pasir melihat bahwa sekelompok besar orang datang dan bertanya-tanya. Akibatnya, mereka mendengar bahwa penghalang rusak dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan penghalang sudah hilang, ladang batu pasir apa yang mereka bangun kembali. Kebanyakan orang duduk di tanah, mereka benar-benar tidak dapat bergerak, dan mereka berencana untuk beristirahat selama 1 malam di ladang batu pasir, seperti halnya ada makanan di sini. Beberapa orang ingin mengikuti Xiao Xiao, tetapi ketika mereka melihat bahwa sebagian besar dari mereka dibiarkan, mereka tidak akan terus mengikuti. Lagi pula, lebih aman untuk tetap bersama pasukan besar. Saat ini, kelompok orang ini, bersama dengan para pekerja di ladang batu pasir, memiliki lebih dari 600 orang. Ren Xiaosu tidak peduli tentang ini, tetapi melihat ke langit dan membawa mereka bersama Yan Liuyuan. Mereka masih 2 atau 3 jam jauhnya dari kegelapan, cukup bagi mereka untuk melangkah lebih jauh.
Wang Dalong mengeluh di jalan, bisakah kita beristirahat sebentar? Hasilnya belum menunggu Xiao Su untuk berbicara. Wang Fugui pertama-tama mengipasi kepala Wang Dalong dan menamparkan kepalanya, biarkan kau pergi, apa sampahnya. Wang Fugui tersenyum pada Ren Xiao Su, anak-anak tidak mengerti banyak hal tidak keberatan. Tidak ada, Ren Xiao Su menggelengkan kepalanya, persahabatan Wang Fugui dengan dirinya dan Yan Liu Yuan, dia harus ingat. Jadi seperti Wang Dalong yang mengeluh satu atau dua kalimat dia tidak akan berada di hati. Wang Dalonglah yang tidak sombong, dan Ren Xiao Su akan membawa Wang Fugui ke penghalang ke-109. Ren Xiao Su berpikir dan menambahkan kalimat lain. Kami akan menemukan tempat untuk beristirahat setelah beberapa saat, tetapi Anda masing-masing harus secara serius mengendurkan otot-otot Anda untuk beristirahat sepenuhnya, jika tidak, Anda tidak akan dapat terburu-buru dan berada dalam bahaya besok. Tidak bisa lari. Ini adalah pengalaman Ren Xiao Su yang hidup di alam liar selama bertahun-tahun. Pada saat ini, orang-orang yang telah bersama Ren Xiao Su duduk di tanah dan menonton Ren Xiao Su. Mereka terus pergi. Beberapa orang tertawa, apakah Xiao Su ini tidak takut untuk membawa orang-orang di sekitarnya mati? Wang Fugui terlihat sangat pintar. Dia biasanya memiliki posisi tinggi di kota pasar. Hasilnya sekarang di belakang pantat beberapa anak muda. Beberapa orang meremehkan, awalnya aku melihatnya pergi begitu mendesak, aku menindaklanjutinya. Saya pikir akan ada bahaya di belakang, dan akibatnya, tidak ada rambut di belakang saya. Wang Fugui pasti punya banyak uang untuk itu. Seorang pria dengan ekspresi cemberut berbisik, dia telah belanjaan di pasar selama bertahun-tahun. Setelah melarikan diri, dia harus memiliki semua barang-barangnya di tubuhnya. Ada Li Xiaoyu itu. Jangan pikirkan itu, seseorang mencibir, Ren Xiao Su dan Yan Liu Yuan memiliki senjata pada mereka. Bisakah kamu tidak tahu tentang ini? Apa yang kamu takutkan, begitu banyak dari kita. Beberapa orang tidak yakin, begitu banyak orang masih takut dengan senjata. Berapa banyak peluru yang dia miliki? Oh, kalau begitu kamu pergi dulu. Ketika kata-kata keluar, tidak ada yang mendengus. Meskipun peluru Ren Xiao Su terbatas, mereka hanya memiliki satu kehidupan. Siapapun yang bergegas pertama akan mati dulu. Evaluasi Ren Xiao Su tentang mereka benar, rakyat jelata. Seseorang melambai, jangan bilang itu tidak berguna, mari kita berhenti di sini besok malam. Namun, ketika malam tiba, mereka tiba-tiba mendengar suara serigala di kejauhan, dan semua orang yang duduk di tanah berdiri dan memandangi serigala itu dengan takjub. Mereka tahu betapa mengerikannya serigala, tetapi mereka tidak berharap serigala juga datang ke sini. Dengarkan suaranya, serigala berjarak 3 atau 5 kilometer dari mereka. Berlari dan berlari, aku tidak berharap itu berbahaya. Aku tahu aku pergi dengan Ren Xiao Su, rumput. Sekelompok orang ini tiba-tiba menyesal sedikit, tetapi mereka hanya berdiri dan bersiap untuk melarikan diri, tetapi mendapati bahwa kaki mereka seberat timah. Semuanya sakit. Terima kasih sudah menyimak The First Order di channel Dongeng Donghua ini. Dan kita lanjut ke bab 106, Deru Mesin. Sebelum serigala datang, hampir semua orang merasa bahwa Ren Xiao Su terlalu berhati-hati dan jelas menyingkirkan bahaya. Bagaimana dia bisa terus bergerak? Tetapi ketika serigala datang, mereka akhirnya mengerti apa yang Ren Xiao Su bertahan di alam liar selama bertahun-tahun. Lari. Jika kamu tidak ingin mati, larilah dengan cepat, jangan tertinggal. Pada saat ini, kebanyakan orang bangkit dan berlari ke sisi Xiao Su, dan mereka akhirnya ingat ketakutan melihat cacing manusia sebelumnya. Kurang dari sebulan sejak serigala terakhir menghancurkan pabrik. Administrator penghalang memerintahkan para emigran untuk mengubur mayat-mayat di pabrik. Banyak orang melihat adegan berdarah di pabrik meludah pada hari yang sama. Rao adalah pemandangan para migran yang terbiasa dengan hidup dan mati. Adegan orang-orang yang membersihkan pabrik dari pabrik itu adalah ribuan hal, tetapi tidak ada yang lengkap. Mereka semua terpana. Ren Xiao Su sudah meninggalkan kota pasar pada waktu itu, jadi saya tidak tahu apakah ada hal seperti itu, tetapi ketakutan terhadap gerombolan serigala telah dibayangi. Namun, para pengungsi ini sekarang ingin berlari lebih cepat, tetapi mereka tidak bisa berlari cepat. Di kejauhan, Ren Xiao Su sedang duduk di dekat api unggun dan menambahkan kayu bakar ke dalamnya.
Mereka tidak mendengar suara Wolverine karena mereka jauh. Di api unggun, ada panci kecil berteriak dan mendesis, dan Xiao Xiao mengambil 2 potong daging asap yang dihisap sebelum saudara perempuan Xiao Yu dan melemparkannya ke dalamnya. Bubur yang semula dimasak segera terbang dengan rasa daging. Wang Dalong ada di sebelah mata. Menonton. Ren Xiaosu mengejutkan yang lain dan berkata, "Jangan menunggu, sekarang aku akan segera membuka ototku. Kita harus melanjutkan perjalanan besok." Manis sekali, Yan Liu Yuan mengendus hidungnya. "Aku baru saja melihat ketumbar liar di sisi jalan. Aku akan menghancurkannya dan membuangnya sebentar," kata Ren Xiaosu sambil tersenyum. Ketumbar dijual di kota pasar pada hari kerja adalah bibit kecil, lembut dan lembut, tetapi sebenarnya, ketumbar bisa sepanjang setengah orang, bahkan jika itu tumbuh. Banyak orang tidak dapat mengenali bahwa itu adalah ketumbar. Ketumbar, Wang Dalong mendengus dan berkata, "Aku tidak makan peterseli." "Jangan makan peterseli." Ren Xiaosu tertegun, "Sungguh harum, mengapa kamu tidak makan? Tidakkah kamu berpikir bahwa ketumbar memiliki bau serangga?" "Aku ingin muntah ketika aku menciumnya," kata Wang Dalong. "Bagaimana kamu memakannya?" Ren Xiaosu melirik ketumbar di tangannya dan bermeditasi, "Mungkin karena kita belum makan kutu busuk." Wang Dalong. "Saya belum makan apapun." Wang Fugui tidak memberikan gas yang baik kepada Wang Dalong untuk memegang semangkuk kecil bubur, dan kemudian berkata kepada Ren Xiaosu, "Jika Anda meletakkan peterseli, Anda dapat menempatkan peterseli, tidak bisakah Anda menjijikkan putra bayi saya?" Ren Xiaosu tersenyum 2 kali, tetapi ia menemukan bahwa Wang Fugui memberi Wang Dalong Sheng bubur terlalu sedikit, dan sepotong daging asap yang disengaja tidak berkembang. Meninggalkan daging itu kepada orang lain. "Fir'aun," kata Ren Xiaosu dengan serius, "saya sangat berterima kasih kepada Anda karena mampu membela Yan Liu Yuan malam itu, dan ketika Anda menjual mangsa, Anda telah merawat saya. Saya mengingatnya di hati saya, jadi semua orang melarikan diri bersama. Anda tidak harus berhati-hati." Berkata, Ren Xiaosu menambahkan mangkuk besi kecil Wang Dalong untuk menambahkan bubur, dan memberi Wang Dalong sepotong daging asap. Xiao Yuji membawa beberapa mangkuk besi. Di awal musim dingin, semua orang memegang mangkuk besi, sambil menunggu bubur mendingin, sambil menghangatkan tangan. Ren Xiaosu sering dijual ke Lao Wang Sparrow, dan ia sering menjual ke toko kelontong Lao Li sebagai alasan untuk meminta Wang Fugui untuk menaikkan harga, tetapi kenyataannya, Xiao Xiao pergi ke toko kelontong keluarga Li lama untuk melihatnya. Lao Li menerima burung pipit itu juga 900, Wang Fugui terkadang memberinya 1.200. Setiap kali Anda memasuki musim dingin, harga Wang Fugui untuk mengumpulkan burung pipit akan sedikit lebih tinggi dari beberapa ratus, dan ratusan itu biasanya adalah harga jaket kapas. Terkadang Xiao Su berpikir, bahkan di era ini, akan selalu ada orang yang bersinar, seperti api arang di salju. Wang Fugui memandangi bakon di mangkuk Wang Dalong dan menghela nafas, "Aku belum salah membaca saudara-saudaramu." Meskipun Ren Xiaosu dan Yan Liu Yuan sangat menjengkelkan, Wang Fugui sangat jelas bahwa kedua bersaudara ini semuanya emosional. "Sepenuhnya, jangan khawatir," kata Yan Liu Yuan sambil tersenyum, "ketika kami menunggu penghalang, kami akan membantu Anda membuka kembali barang belanjaan. Aku harus mati di seluruh dunia dan masih melakukan apa yang aku lakukan sebelumnya." Wang Fugui melambaikan tangannya dan tersenyum. Sebenarnya, Wang Fugui lebih berpikiran terbuka daripada imajinasi Ren Xiaosu, sepertinya dia tidak terlalu peduli dengan bisnis keluarganya di penghalang. Namun, pada saat ini, Ren Xiaosu mendengar langkah kaki dari jauh. Tampaknya ratusan orang berlari ke arah mereka. Xiao Sui mengeluarkan pistolnya dan dia memandangi orang lain, "Cepatlah minum bubur mereka sendiri." Sudah selesai. Yan Liu Yuan, mereka tidak bisa peduli dengan panas, tidak segera, menurut instruksi Ren Xiaosu untuk minum bubur, sehingga bubur telah mengering beberapa saat, jika tidak semua orang harus panas. Ren Xiaosu mengerutkan kening dan menatap ratusan orang yang berlari, "Tidak, orang-orang ini melarikan diri, dan kita akan bergegas." Pada awalnya, Xiao Su sedikit penasaran, bagaimana sekelompok orang ini tiba-tiba mulai tidak beristirahat di batu pasir selama 1 malam. Tapi dia segera mengetahuinya, dan hanya berbahaya membiarkan kelompok orang ini kembali terbuka.
Ren Xiaosu, mereka juga segar dan rapi, belum menunggu kelompok orang ini untuk mendekati, mereka sudah mulai terus berjalan. Di belakang orang-orang Wu He, mereka tidak sakit di punggung dan kaki mereka. Mereka memijat untuk waktu yang lama dan minum bubur panas. Meskipun mereka semua lolos, keadaan satu sama lain sangat berbeda. Dan pada saat krisis nyata, Ren Xiaosu menaruh semua barang bawaannya pada dirinya sendiri, dan semua orang relatif santai. Tiba-tiba, Xiaosu berbalik dan melihat bukit jauh di belakangnya, Raja Serigala Perak yang dia lihat sebelumnya memandang ke arah kerumunan yang melarikan diri di hutan belantara. Seolah-olah memperhatikan mangsanya dengan tenang. Serigala terbiasa dengan bagian belakang mangsa, dan mereka akan menunggu sampai saat mangsa habis sebelum meluncurkan serangan terakhir. Jika sekelompok gangster di sekitar Anda berlari ketakutan, saya takut mereka akan benar-benar kehilangan kekuatan untuk melarikan diri. Pada saat itu, inilah saatnya serigala untuk berburu. Ren Xiaosu mengerutkan kening, kita harus menjauh dari orang-orang ini. Meskipun sulit untuk membiarkan mereka menghentikan bencana untuk kita tidak punya pilihan. Wang Fugui dengan cepat berkata, adalah baik menggunakan orang lain untuk menghentikan bencana. Namun, suara itu baru saja jatuh, Ren Xiaowei mendengar suara mesin mobil di belakangnya, dia tertegun, bagaimana mungkin ada mobil di sini. Suara mesin itu tiba-tiba di hutan belantara, seperti raungan binatang buas. Kemudian Xiao Xiao tiba-tiba bereaksi, ini adalah orang yang melarikan diri dari penghalang. Tampaknya arah orang-orang di penghalang untuk melarikan diri juga ada di sini, tetapi saya tidak tahu berapa banyak orang yang melarikan diri. Bab 107, Keanggunan Menetes. Ketika kendaraan off-road dan konsorsium truk pengangkut Kingshi muncul di bidang visi, Ren Xiaosu tiba-tiba berpikir, mungkin serigala tidak terburu-buru untuk berburu. Ada juga alasan bagi orang-orang ini. Ren Xiaosu terlalu akrab dengan logo konsorsium Kingshi di mobil. Bukankah dia melihatnya dalam beberapa hari terakhir? Saya melihat logo daun ginkgo putih di tubuh hitam. Menurut Zhang, dunia telah mengalami ratusan juta tahun perubahan. Namun, hanya pohon ginkgo di dunia yang ditanami oleh Glacier Quarter. Tampilan aslinya juga dipertahankan. Ini adalah salah satu spesies pohon tertua dan salah satu spesies gen paling kuat. Ketika Ren Xiaosu melihat logo konsorsium Kingshi di pegunungan, dia berpikir, mungkin konsorsium Kingshi mengambil daun ginkgo sebagai simbol, apakah itu berarti permanen dan jangka panjang. Kendaraan-kendaraan itu menderu, tetapi ketika mereka mendekat, Xiaosu tiba-tiba merasa bahwa jumlah mobil-mobil ini sedikit terlalu kecil. Selama mereka tidak dihitung, mereka dapat yakin bahwa tim itu hanya 3 off-road dan 2 truk pengangkut. Su Xianchu tidak mengatakan bahwa ada 4.500 orang di Brigade Tempur Konsorsium King. Mengapa Anda hanya keluar dengan orang seperti itu? Sebuah truk telah menewaskan 50 orang, sehingga hanya berhasil meloloskan lebih dari 100 orang. Apa yang terjadi? Sebenarnya, ini masih Xiaosu meremehkan kengerian bencana ini, karena rumah-rumah batu dan bata di kota pasar relatif kecil. Yang menyebabkan Ren Xiaosu berpikir tentang seberapa serius konsekuensi dari runtuhnya rumah-rumah batu bata dan bahkan gedung-gedung tinggi, dan hampir semua penghalang adalah batu. Rumah. Mungkin ini juga kemiskinan yang membatasi imajinasi Ren Xiaosu. Dalam gempa bumi ini, bahkan bumi retak, hambatan dibagi menjadi 2, dan sungai yang melewati rintangan menjadi air terjun. Ini adalah kekuatan alam yang luar biasa, dan manusia tidak bisa menolaknya. Setelah runtuhnya batu bata dan rumah-rumah batu penghalang, sejumlah besar manusia dihancurkan di dalam gedung, dan banyak orang terbunuh dan terluka. Konsorsium King juga selamat. Dan hal yang paling disayangkan adalah bahwa kamp militer hanya dicelah, dan dibagi menjadi 2 bagian oleh Luo Wei duduk di kereta dan terengah-engah. Yang paling memalukan adalah dia hanya memiliki 1 celana bunga di kakinya. Dia masih tidur ketika dia berada di gempa bumi. Untungnya, barak tempat dia tinggal sangat kuat dan lantainya rendah, jadi dia kehidupan masih ada di sana. Saat ini adalah musim dingin, ada pemanas di barak kendaraan off-road, tetapi tidak di hutan belantara. Pada saat ini, hal yang paling mengkhawatirkan tentang Luo Wei adalah bahwa ia belum mencapai penghalang 109. Bagaimana jika mobilnya tidak berminyak?
Pada saat itu, dia harus turun dan berjalan ke 109 penghalang. Memikirkan hal ini, Luo Wei berkata, berapa banyak minyak yang ada di dalam mobil. Tentara yang mengemudi di kursi pengemudi mengatakan ada sepertiga darinya, yang bisa dibuka sekitar 130 km. Bisakah kamu terbuka untuk 109 penghalang? Luo bertanya. Para tentara sedang terburu-buru, kami berada sekitar 210 km jauhnya dari 109 penghalang. Minyak jelas tidak cukup. Bahkan, orang-orang di belakang kendaraan off-road dapat pergi ke truk, sehingga kami dapat memandu minyak mobil ke mobil kami. Oh, mata Luo berbinar, tapi kemudian dia menghela nafas, lupakan saja, buginya terluka dan truknya penuh. Tentara itu berkata dalam hati untuk sementara waktu, Tuan, Anda dan Kepala Dinasti Qing sangat baik kepada kami. Tidak seperti orang besar lainnya di konsorsium, kami tidak keberatan makan pahit. Kamu tidak perlu menyebutkannya lagi, kata Luo dengan gelombang cemberut. Sepertinya aku orang yang baik. Aku bukan orang yang baik. Apakah kamu tahu kalau kamu orang yang baik? Tuan, ada sekelompok orang yang berlari di depan, kata prajurit itu, dan dia sudah melihat para pengungsi yang melarikan diri. Luo Wei meremehkan, masih ada sekelompok orang berlari di belakang kami, seberapa jarang Anda? Di atas mereka, biarkan mereka makan abu-abu. Orang-orang terlantar iri melihat mobil-mobil yang lewat dan jika mereka memiliki mobil seperti itu, seberapa baik. Sebenarnya ada mobil di ladang batu pasir, tetapi karena pengangkutan pasir itu kebetulan telah pergi ke tempat lain, dan sisanya pada dasarnya adalah mesin penggalian tugas berat. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba keluar dari para emigran, Bos Ross, saya adalah kepala bidang batu pasir, Wang Yiheng, Anda membawa saya. Saya bertemu dengan Anda. Sopir Luo Wei bertanya, apakah Anda ingin membawanya? Aku bahkan tidak bisa memakai yang terluka, dan membawa kentut, kata Luo. Jangan abaikan dia. Wang Yiheng memandangi tim semakin jauh, dan dia sangat ingin mengejar ketinggalan dengan pistol di tangannya untuk membunuh lelaki Luo yang gendut itu. Tetapi di satu sisi dia tidak memiliki keberanian, hanya bisa memikirkannya, di sisi lain, dia tidak bisa mengejar. Ren Xiaosu melihat tim yang jauh. Dia dan Wang Fugui berkata, saya kira ada banyak orang di penghalang yang akan melarikan diri ke arah ini. Jangan terlalu khawatir. Secara alami, akan ada banyak orang yang akan menarik daya tembak binatang buas untuk kita. Jika ada beberapa binatang buas yang menyerang kita, itu akan diselesaikan olehku. Wang Fugui adalah seorang seniman pribadi. Dia mendengar keyakinan yang tak dapat dijelaskan dari kata-kata Xiaosu. Ren Xiaosu harus sangat jelas tentang bahaya di belakang mereka, tetapi Ren Xiaosu tidak begitu takut. Wang Fugui memikirkannya, apakah Xiaosu akan, juga orang yang luar biasa. Kalau tidak, ada begitu banyak orang di gunung. Hanya Ren Xiaosu yang kembali sendirian. Dan apakah Ren Xiaosu membunuh di pegunungan? Jika tidak, mengapa mata Xiaosu menjerit di pintu masuk sekolah? Xiaosu itu, aku tidak tahu apakah pantas untuk bertanya. Wang Fugui ragu-ragu dan bertanya, apa yang ada di pegunungan? Bagaimana dengan orang lain? Ada 21 orang ketika aku pergi, Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, seharusnya hanya ada 4 yang hidup. Keempatnya adalah Su Xianchu, Yang Xiaoyu, Ren Xiaosu, dan Luo Xinyu. Mengenai apa yang ada di pegunungan, aku tidak bisa mengatakan dengan jelas. Ada cacing yang memakan orang, dan subjek manusia yang telah menurunkan iki. Ren Xiaosu menghela nafas. Tapi ini bukan yang paling mengerikan. Monster yang menjulurkan cakar di kawah selalu menjadi bayangan hati Xiaosu, karena monster itu terlalu besar dan hidup di magma. Pada saat ini, tim konsorsium Qing telah melakukan perjalanan dari sisi Xiaosu, dan Xiaosu melihat lelaki gemuk besar di dalam melalui jendela. Dia berpikir bahwa ini adalah bos legendaris Luo yang mengirim tangannya sendiri untuk meremajakan spanduk. Bagaimanapun, ini benar-benar berkat kamu, Wang Fugui menghela nafas di sampingnya, jika bukan karena kamu untuk membawa kami keluar tepat waktu, mungkin aku tidak bisa keluar dengan Dalong. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Pada saat ini, Ren Xiaosu memandang Wang Fugui dengan serius, keanggunan air yang menetes ketika musim semi dilaporkan. Wang Fugui, bukankah seharusnya semua orang bersikap sopan satu sama lain? Tanda seru. Namun,
Ren Xiaosu tidak berbicara lagi, ia mencari lereng yang tinggi dan ingin melihat jauh ke belakang untuk melihat berapa banyak orang yang melarikan diri. Carilah tempat yang lewat untuk beristirahat, kata Ren Xiaosu, ada ribuan orang di belakang. Kami aman untuk saat ini, dan kamu bisa pingsan jika kamu tidak beristirahat. Pada saat ini, sudah kosong. Semua orang telah melarikan diri dari pagi dan sekarang diambang kehancuran. Ren Xiaomei berpikir mereka harus kembali ke kerumunan dan menggunakan ribuan orang sebagai penutup mereka. Ratusan orang mungkin diserang oleh serigala, tetapi jika Anda memiliki ribuan orang, bahkan jika Anda memiliki serigala, Anda harus mengukurnya. Ketika tiba saatnya berada dalam bahaya, dia hanya perlu membawa Yan Liu Yuan dan mereka akan berlari lebih cepat daripada ribuan orang. Ini mungkin kejam, tetapi orang lain mungkin berpikir begitu. Selain itu, jika Anda mengikuti kelompok orang ini untuk pergi ke penghalang 109, apakah mungkin untuk berpura-pura menjadi orang di penghalang 113 dan mengikuti penghalang 109? Saya tidak tahu apakah 109 penghalang akan menyetujui mereka. Bab 108, Hambatan Campuran. Malam semakin dalam. Karena Ren Xiaosu menyelamatkan pikiran ikan dan menyelinap ke penghalang, dia mulai menggunakan brainstorming ini. Dia meneriaki semua orang dengan berbisik, kamu pikir kita berada dalam kelompok penghalang dan memasuki penghalang 109. Apakah idenya layak? Tidak, Wang Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, rintangannya semua menggunakan dokumen identitas. Kami tidak memiliki benda ini. Saya mengatakan bahwa saya tidak bisa kehilangannya ketika saya melarikan diri. Ren Xiaosu dengan penuh rasa ingin tahu berkata. Jalan untuk melarikan diri lebih dari 100 km juga mengalami bencana besar. Adalah normal kehilangan itu. Wang Fugui berkata, sulit untuk mengatakan, karena informasi antara penghalang tidak dibagikan. Anda mengatakan bahwa Anda adalah orang di penghalang ke-113. Mereka tidak bisa meminta bukti. Bekas penghalang memerlukan surat. Ada manajer penghalang. Segel resmi hanya dapat dilewati, tetapi sekarang penghalang nomor 113 hilang, dan manajer Liu, yang sebelum penghalang ke-113 dikatakan telah dikirim ke utara oleh konsorsium King. Segel resmi tidak tahu siapa yang bertanggung jawab. Ren Xiaosu. Anda mengatakan ini, tampaknya konsorsium Qingxi menyelamatkannya, Wang Fugui berkata tanpa kata-kata. Tetapi jika Anda ingin mencampur 109 penghalang, Anda harus mempertimbangkan beberapa faktor lain, seperti ada lebih dari 600 orang yang kehilangan tempat tinggal di sini. Saya mengenali Anda, dan jika 109 penghalang itu tidak mau dimasukkan, maka orang-orang besar dari 113 penghalang itu akan berubah menjadi orang buangan, apalagi kita. Ini sangat mungkin, kata Ren Xiaosu, 109 penghalang kemungkinan tidak akan membiarkan orang masuk. Tidak ada preseden untuk ini. Sebelum itu, tidak ada penghalang telah runtuh secara langsung. Oleh karena itu, Ren Xiaosu tidak memiliki kasus untuk dapat merujuk. Dia hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Merupakan hal yang baik untuk dapat memasuki hambatan. Tidak bisa masuk hambatan, Ren Xiaosu, kelompok orang ini masih bisa hidup dengan baik. Hanya saja orang-orang besar yang melarikan diri dari kelompok penghalang itu sulit. Ada lebih dari 100 km jauhnya dari penghalang ke-109. Mereka bisa kelelahan ketika berjalan. Kemudian saya akhirnya berjalan ke penghalang 109, dan sebagai hasilnya, orang tidak diizinkan masuk. Saat itu, diperkirakan banyak orang akan runtuh secara langsung. Ren Xiaosu dan yang lainnya menemukan tempat untuk mempersiapkan sementara waktu, bahkan jika Xiaosu bisa melawan, Wang Fugui dan saudara perempuan Xiaoyu tidak bisa menahan diri. Ketika kelompok migran yang melarikan diri datang dan menemukan bahwa Ren Xiaosu tidak pergi, mereka mengalami beberapa kecelakaan, mengapa kamu tidak pergi? Ren Xiaosu menatap mereka dan berkata, aku tidak bisa berjalan. Setelah itu, Ren Xiaosu, yang duduk di tanah, menundukkan kepalanya dan menekan dirinya untuk menekan otot-otot kakinya. Para emigran menyaksikan Xiaosu tidak ingin merawat mereka, jadi mereka tidak berbicara tetapi terus berjalan maju. Apakah ini benar-benar bergerak atau tidak bisa bergerak? Seseorang ingin tahu ketika dia melangkah jauh. Tidakkah kamu melihat kaki yang lumpuh? Kita beristirahat sebentar, apakah mereka takut tidak beristirahat? Ini disebut kepintaran dan kepintaran.
Kurasa dia baru saja pergi terlalu jauh sehingga dia tidak mendengar suara serigala cibir seseorang. Jika dia mendengar, dia pasti akan berlari lebih cepat daripada kita. Sekelompok orang berbisik dan pergi, dan tidak ada yang bahkan berencana untuk memberitahu Ren Xiaosu tentang serigala di belakangnya. Namun, Ren Xiaosu tentu tahu bahwa akan ada serigala di belakangnya, tidak hanya serigala, tetapi juga tubuh eksperimental yang lebih mengerikan. Pada saat ini, Ren Xiaosu menunggu mereka untuk pergi jauh dan berbisik, "Saya punya sebotol air di sini." Semua orang menyeka wajah mereka dengan air. Wajah orang-orang di penghalang itu bersih. Wajah kita terlalu gelap. Wajah mereka terlalu gelap. Mereka bisa melihat sekilas. Kenali itu. Jika ada gaun yang sedikit lebih baik, itu akan diganti dan berpakaian seperti penghalang. Daerah kumuh kekurangan air, dan kuota untuk sumber daya air pada hari kerja tidak terkecuali bagi keluarga yang rindu kampung halaman seperti Wang Fugui. Botol air Ren Xiaosu diambil dari ruang penyimpanan istana, bahkan ketika emas dikumpulkan, Ren Xiaosu menyimpan 2 botol air di dalamnya, karena air bersih di hutan belantara terlalu penting. Tentu saja, air di dalamnya kemudian dituangkan, dan itu sudah selesai sebelumnya. Para emigran terbiasa dengan hari-hari tidak mencuci wajah mereka, tetapi sekarang mereka ingin masuk ke dalam penghalang, mereka harus disamarkan di tempat. Jika tidak ada kesempatan untuk masuk ke dalam 109 penghalang, tetapi karena sedikit detail saat ini, maka itu hal yang buruk. Faktanya, Ren Xiao memiliki kesempatan untuk mencuci wajahnya. Lagi pula, tidak terlalu sulit baginya untuk menemukan air di hutan belantara, tetapi penampilan pernis hitam di wajahnya adalah semacam perlindungan pada waktu itu. Jika Su Xianchu dan Yang Xiaoyu sekarang melihat Ren Xiaosu yang telah menghapus wajahnya, saya khawatir saya tidak bisa mengenalinya tanpa melihat dengan cermat. Wajah sebelumnya juga hitam ke tingkat tertentu. Tepat setelah kematian orang-orang, Xiao Xiao sengaja membuat kepala Yan Liu Yuan lebih rendah, karena hanya wajah Yan Liu Yuan yang bersih dan mudah diingat. Sekarang semua orang menyeka wajah mereka dan mengganti pakaian mereka dan mencampurkannya ke dalam penghalang. Banyak orang tidak bisa mengenalinya, lagi pula, ada ribuan orang di belakang mereka. Seperti kerumunan orang. Beberapa orang menepuk abu di tubuh mereka dan menyeka wajah mereka sedikit lebih bersih. Pada saat ini, brigade yang melarikan diri dari penghalang akhirnya tiba. Akibatnya, Ren Xiaosu melihat mereka tercengang. Wajah-wajah kelompok orang ini sangat istimewa daripada mereka hanya kulit hitam. Berbaring di palung. Hebat. Dia terbiasa berpikir bahwa wajah penghalang sangat putih, dan Yan Liu Yuan melarikan diri dari wajah putih atau wajah putih, jadi dia tidak menyadari bahwa ketika orang lain melarikan diri. Tidak ada yang namanya Yan Liu Yuan. Saya melihat bahwa orang di depan saya adalah serigala, dan pernis hitam di wajahnya sepertinya baru saja mengalami perang. Debu yang diambil oleh rumah-rumah yang hancur saat gempa semua menyentuh wajah mereka. Ketika mereka melarikan diri, mereka berkeringat lagi, dan wajah semua orang hitam dan hitam. Pada saat ini, wajah Xiaosu bersih, seolah-olah mereka adalah orang-orang besar di penghalang, dan yang di depan mereka adalah para pengungsi yang melarikan diri. Orang yang tergesa-gesa pertama melihat Ren Xiaosu dan mereka tertegun, tetapi semua orang tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, mereka semua melarikan diri. Yang masih mengelola wajah orang lain tidak putih. Kakak Xiaoyu tertawa di sebelahnya, dan wajah Xiao Xiao tanpa ekspresi, batuk, kita akan menghitamkan wajah kita. Sangat disayangkan bahwa saya memiliki setengah botol air. Ketika penghalang brigade berlalu, Ren Xiaosu dan Yan Liu Yuan berhasil berbaur dengan kerumunan. Pada saat ini, suasana hati semua orang canggung dan kebingungan. Dan tidak ada yang memperhatikan mereka. Kami berada di tengah-tengah kelompok orang ini, kata Ren Xiaosu, merendahkan suaranya dan berkata, mari kita meminimalkan kontak dengan para pengungsi. Wang Fugui berkata dengan cemas, apakah ini benar-benar bagus? Pasti ada orang yang bisa mengenali kita. Tidak ada, Ren Xiaosu tidak peduli, ini hanya upaya. Anda berpikir tentang hal itu, jika para pengungsi itu mati, tidak ada yang tahu identitas kita. Wang Fugui terkejut melihat Ren Xiaosu, tetapi juga. Namun, pada saat ini, tampaknya ada konflik di depan orang-orang yang melarikan diri, Ren Xiaosu melompat dan meliriknya.
Seolah-olah mantan kelompok orang dan orang-orang di penghalang berdebat tentang sesuatu, dan kepala bidang batu pasir, Wang Yiheng, memegang pistol di kepala seseorang. Bab 109, sekali lagi terima kasih. Karena keributan itu, banyak orang tertarik untuk melihat apa yang terjadi di masa lalu. Ren Xiaosu berkata kepada Yan Liu Yuan, "Hai, senjata yang bagus menunggu saya di sini, biarkan saya melihat apa yang terjadi." Yah, Yan Liu Yuan mengangguk. Ren Xiaosu tidak bisa melindunginya sepanjang waktu. Dia juga harus belajar untuk melindungi dirinya sendiri dan bahkan melindungi semua orang. Ren Xiaosu meremas di depannya, dan dia tidak bisa memerasnya. Dia datang ke depan orang banyak dan diam-diam menonton bagian depan. Dia hanya mendengarkan kejahatan Wang Yiheng. "Saya katakan biarkan Anda memberi saya sesuatu untuk dimakan, bisakah Anda memahami orang-orang?" "Tapi aku juga sangat lapar," kata pria parubaya dengan kacamata menunjuk ke kepalanya, dengan teriakan dalam suaranya, seolah-olah dia belum pernah melihat orang yang begitu sengit di penghalang. Manajer berbagai pabrik, seperti Wang Yiheng, sebenarnya adalah orang-orang di penghalang, tetapi mereka telah lama keluar, dan mereka akan selalu membawa sedikit hutan belantara di hutan belantara. Mereka adalah ahli, yang dikirim oleh penghalang, dan mereka memiliki senjata di tangan mereka, jadi mereka sudah lama terbiasa. Pada saat ini, semua orang memasuki dunia yang benar-benar rusak, dan mereka secara alami menjadi binatang buas. Namun, belum lama ini, barang-barang hampir jatuh dan meminta Luo untuk membawanya pergi. Wang Yiheng berkata kepada orang-orang di sebelahnya, "Cari tubuhnya," dan ada 2 orang gemuk di sana, mereka semua ada di saku mereka. Orang-orang di sekitarnya adalah para pekerjanya di ladang batu pasir. Para pekerja ini biasanya mendengarkan perintah Wang Yiheng. Pada saat ini, karena Wang Yiheng memiliki senjata, ia berjanji untuk pergi ke 109 penghalang untuk membantu mereka tenang, sehingga Wang Yiheng menjadi tulang punggung orang-orang ini. Apakah itu hanya pelacur untuk mencari tubuh penghalang? Beraninya mereka. Wang Yiheng melihat orang-orang di sekitarnya marah dan berkata, "Mengapa saya tidak menggunakannya? Benarkah? Sekarang saya punya senjata dan saya memiliki kata akhir. Anda dapat mencari dengan aman, mereka tidak memiliki senjata." Ren Xiaosu mendapat pesan dari kalimat ini, bagian dalam penghalang harus dikendalikan oleh senjata api, jadi Wang Yiheng akan sangat yakin bahwa tidak ada senjata pada orang lain. Dia mungkin melirik mereka. Orang-orang yang terlantar sudah secara tidak sadar berdiri di sisi Wang Yiheng. Di satu sisi, Wang Yiheng sangat terkenal di kota pasar. Di sisi lain, Wang Yiheng memiliki pistol. Pada saat ini seorang pria parubaya datang ke depan kerumunan. "Wang Yiheng, lebih baik Anda meletakkan pistol, Anda tidak bisa membiarkan Anda menjadi keberuntungan." "Ma Sichang." Wang Yiheng tampak takjub, "Bagaimana kabarmu di sini?" Tuan Ma mencibir, "Mengapa, jika kalian semua mati, berikan aku senjatanya." "Senapan." Wang Yiheng memandangi pistol di tangannya dan sepertinya membuat keputusan. Namun, dia dengan cepat mencibir dan mengangkat tangannya dan menembaki Mama. Dengan suara keras, Mama jatuh dalam genangan darah, dan tidak ada peluang untuk bereaksi. Dia tidak berharap Wang Yiheng menembak. Beberapa orang di sekitar berteriak dan ingin kembali, tetapi di mana mereka bisa mundur. Hanya sesaat ketika Wang Yiheng ragu-ragu karena dia telah hidup di bawah manajemen Ma, tetapi dia dengan cepat bereaksi, sekarang penghalang ke-113 hilang, dan Ma adalah kentut. Wang Yiheng berkata dengan dingin, "Pembatas nomor 113 telah menghilang." Semua orang memulai kembali pada penghalang ke-109. "Saya bukan orang yang membunuh orang yang tidak bersalah, tetapi jika seseorang tidak mematuhi perintah saya, maka jangan salahkan saya." Ribuan orang yang melarikan diri ini harus memiliki pejabat besar di penghalang sebelumnya, tetapi bagaimana dengan itu, meninggalkan penghalang 113, mereka bukan apa-apa. Ren Xiaosu melangkah mundur. Ketika Wang Yiheng membunuh, orang lain bahkan tidak bisa menaruh kentut, jadi dia memperkirakan bahwa Wang Yiheng akan segera diintensifkan dengan mereka yang hidup. Tapi apa hubungannya ini dengan dia? Tidak ada yang namanya hubungan setengah uang. Adapun pistol di tangan Wang Yiheng, itu benar-benar tidak diurus oleh Xiao Xiao. Hanya postur tembakan Wang Yiheng yang sangat tidak profesional menurut pendapatnya. Jika Wang Yiheng menembakkan beberapa tembakan lagi, itu tidak baik.
Rekaman itu dapat menembakkan pistol dari Wang Yiheng. Kembali ke Yan Liuyuan dalam perjalanan mereka, Ren Xiaosu tiba-tiba melihat sekelompok gadis muda mengenakan pakaian biru dan putih seragam. Dia tertegun karena dia melihat kata-kata, sekolah menengah kedua, di belakang pakaian. Apakah para siswa ini? Ren Xiaosu mendengar Zhang Jinglin menyebutkan bahwa ada puluhan sekolah di penghalang, dibagi menjadi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. Dan bahkan beberapa penghalang yang lebih besar dengan universitas. Zhang Jinglin mengatakan bahwa remaja seperti Ren Xiaosu dapat duduk di ruang kelas dengan jendela yang jernih di penghalang, banyak guru mengajarkan mereka dasar-dasar. Mereka tidak harus pergi ke hutan belantara, mereka tidak harus pergi bekerja, dan penghalang juga akan memberikan subsidi siswa. Pada saat itu, Xiaosu iri hatinya. Seberapa baik jika dia dilahirkan di penghalang. Ketika Ren Xiaosu melewati siswa-siswa ini, para siswa memandang Ren Xiaosu tetapi tidak peduli, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan di ujung jari mereka. Tetapi mereka membuat Ren Xiaosu begitu bersemangat. Para siswa tampak takut dengan tembakan. Kemudian seorang wanita muda di sebelah mereka berkata, jangan takut untuk takut, ada sesuatu yang harus dilakukan oleh guru. Kami telah melarikan diri. Apakah ini guru di penghalang? Ren Xiaosu memandangi guru wanita muda itu. Guru-guru itu jauh lebih baik daripada Zhang Jinglin. Jika mereka memiliki guru seperti itu di sekolah, aku takut bahkan anak seperti Wang Dalong akan belajar keras. Pada akhirnya, Ren Xiaosu melihat begitu banyak siswa, tiba-tiba teringat akan misi cabang keduanya. 1000 terima kasih koin, mantan Xiaosu bahkan memikirkannya, berapa banyak kredit yang dia terima. Ketika dia mendengar tugas dari sisi ini, reaksi pertama adalah menyikat di sekolah, setelah semua, dia mampu menyelesaikan tugas sebelumnya. Dan sebagian besar berterima kasih kepada koin dari para siswa. Namun, setelah penghalang dihancurkan, sekolah itu lenyap. Dia tidak memikirkan cara menyikat koin terima kasih untuk sementara waktu. Ren Xiaosu ingat bahwa dia telah berterima kasih pada dirinya sendiri 7 kali ketika dia membunuh tubuh percobaan. Jika dia bisa berterima kasih pada dirinya sendiri, bisakah dia menyikat tugas sendirian? Sekarang pisau hitam itu melayang dengan tenang di lemari pajangan di istana. Selama dia bisa merasakan hatinya, dia bisa muncul di tangannya. Sampai sekarang, Xiaosu masih tidak bisa melupakan perasaan mulusnya membuka tubuh eksperimen. Kemudian, yang utama sangat kuat, apa yang akan menjadi tingkat berikutnya dari pisau hitam yang dibuka. Setelah Ren Xiaosu kembali ke Yan Liuyuan, mereka mulai berbisik. Yan Liuyuan diam-diam menyaksikan Ren Xiaosu berbisik di sebelah Xiaosu, terima kasih karena tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Terima kasih telah menarik Yan Liuyuan begitu besar. Terima kasih telah makan anggur tanpa meludahkan kulit anggur. Yan Liuyuan. Ren Xiaosu menghela nafas, istana ini seperti kematian, tidak ada reaksi sama sekali. Bab 110, Perampokan. Mungkin itu adalah rasa terima kasih yang tulus dari aslinya, tetapi mungkin istana tidak ingin Ren Xiaoxiao mati, jadi 7 terima kasih untuk semua berterima kasih. Dan sekarang terima kasih atas apapun. Ren Xiaosu merasa sedikit menyesal, aku tahu aku akan berterima kasih beberapa kali. Hanya Ren Xiaosu tidak menyadari bahwa Yan Liuyuan di sebelahnya hilang sepanjang waktu, yang lain tidak mendengar apa yang dikatakan Ren Xiaosu, tapi dia mendengarnya. Di masa lalu, ia diminta oleh Xiaosu untuk berterima kasih atas bayangan sepanjang malam belum sepenuhnya berlalu. Pada saat ini, Anda mulai berterima kasih pada diri sendiri. Dan hantu macam apa yang ada untuk berterima kasih karena makan anggur tanpa meludahkan kulit anggur, tetapi bisakah kamu tidak khawatir lagi? Tiba-tiba, kerumunan mulai bergerak lagi. Ternyata Wang Yiheng memerintahkan para emigran untuk memulai pencarian di situs tersebut. Tampaknya mereka akan mengumpulkan semua makanan. Tunggu, bukan hanya makanan. Ren Xiaosu melihat bahwa orang-orang terlantar mengambil arloji di pergelangan tangan orang lain, dan ada beberapa perhiasan emas dan perak, salah satunya tidak pernah dilepaskan. Mereka yang melarikan diri dari penghalang ini juga cukup beruntung. Pagi hari, ketika keluarga mogok, mereka harus digeledah dan dibunuh pada malam hari. Jika ini adalah penghalang 109, mereka mungkin bahkan tidak memiliki penjualan benda.
Wang Fugui sedikit gugup, Xiao Su, akankah mereka mengambil semua barang kami? Untuk mengetahui bahwa tubuh Wang Fugui adalah semua nyawanya tabungan obat-obatan, emas, uang kertas, barang-barang ini sangat mahal, mereka yang tidak bisa melepaskannya. Tapi Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, yakinkan, tidak ada yang bisa mengambilnya. Awalnya, Xiaosu tidak ingin berurusan dengan Wang Yiheng, dia hanya berpikir bahwa dia dapat dengan aman mencapai 109 hambatan, tetapi masalahnya adalah Anda tidak mencari masalah. Dan masalahnya adalah menemukan Anda. Orang-orang yang melarikan diri dari bencana itu seperti sekelompok domba. Lebih dari 600 pengungsi mencari lebih dari 3.000 orang. Tidak ada yang berani melawan. Mereka tidak berani mengatakan apa-apa, bahkan berdiri di sana dan bahkan melarikan diri. Ini membuat Ren Xiaosu sedikit sulit untuk dipahami. Jika Anda memiliki lebih dari 3.000 orang, Anda dapat berjabat tangan dan melawan balik. Apakah ini lebih dari 600 orang yang kentut? Pemimpin pasukan memang lebih ganas daripada penghalang, tetapi kedua tinju itu sulit dikalahkan 4 tangan, takut kentut. Ren Xiaosu melihat kerumunan, hanya guru perempuan yang menyelinap kembali dengan puluhan siswa ingin melarikan diri dari pencarian. Ketika orang-orang mulai mencari, mereka cukup berani, setelah semua, mereka menghadapi hambatan, kehadiran tinggi dari pikiran mereka sebelumnya. Tapi perlahan-lahan mereka menemukan bahwa penghalang yang orang tidak berani tolak, mereka menjadi semakin tidak bermoral. Bahkan ketika mencari beberapa wanita dengan sengaja akan menggerakkan tangan mereka. Pada saat ini, guru perempuan membawa murid-murid pergi dari Xiaosu dan melewati mereka. Mereka berhenti di belakang Ren Xiaosu dan sepertinya ingin menunggu dan melihat apakah mereka akan terus mundur. Namun, beberapa orang telah datang ke sini. Ren Xiaosu memandang orang-orang yang mengatakan bahwa mereka tidak akan tahu apakah identitas mereka akan diakui oleh pihak lain. Untuk mengatakan bahwa mereka telah berganti pakaian dan mencampurnya di antara kerumunan, karakteristiknya seharusnya tidak begitu jelas. Lebih dari selusin emigran datang dengan kantong besar mereka, dan mereka semua membawa arloji di tangan mereka. Arloji adalah barang yang sangat berharga di kota-kota pasar dan hambatan. Di kota asli, hanya toko kelontong yang memiliki sepotong laoli, dan Wang Fugui tidak. Tampaknya ada banyak orang dengan uang dan status dalam kelompok yang melarikan diri ini, tetapi status kekuasaan mereka kini telah lenyap. Ren Xiaosu diam-diam menyaksikan lusinan orang terlantar datang. Akibatnya, ketika orang-orang terlantar melihat Xiaosu, mereka tiba-tiba membeku. Ren Xiaosu menghela napas dalam hatinya. Pengakuan khusus ini sekilas penyamaran gagal. Ketika Ren Xiaosu memikirkan bagaimana menangani para pengungsi ini, para penghuni yang bertanggung jawab untuk mencari properti ini benar-benar mengambil jalan memutar untuk mencari orang lain. Ren Xiaosu, orang-orang di sekitar mereka semua terkejut melihat bagaimana situasinya, orang-orang jahat dan jahat itu mengambil inisiatif untuk membypass bocah ini. Mengapa bukankah ini anak berusia 16 tahun? Orang-orang itu benar-benar melihatnya. Ketika para pengungsi melihat Xiaosu, ekspresi itu mengungkapkan kecemburuan yang mendalam seperti ketakutan pada Ren Xiaosu. Mereka tidak mengerti mengapa para pengungsi ini takut. Namun, apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa jangan katakan bahwa mereka akan melarikan diri sekarang. Bahkan ketika kota pasar masih dalam kondisi baik, tidak ada yang berani menyalahkan Xiaosu. Ini adalah seorang biarawan terkenal, dan sekarang ada senjata. Meskipun para emigran sangat sadar bahwa tas Wang Fugui dan Wang Dalong pasti memiliki banyak hal yang berharga, tetapi kehidupan anjing itu ketat. Sekelompok siswa dan guru wanita di belakang Ren Xiaosu memandangnya dengan diam-diam. Guru wanita itu melihat bagian belakang Ren Xiaosu dan berpikir bahwa bibirnya secara bertahap mulai pecah. Ketika orang-orang terlantar berbalik untuk mencari orang lain, Ren Xiaosu tiba-tiba berbicara, "Batuk, kamu datang." Sosok orang-orang terlantar tiba-tiba membeku. Mereka menoleh dan menatap Ren Xiaosu. Mereka berkata dengan kaku, "Oh, arlojinya bagus," kata Ren Xiaosu. Para emigran saling berhadapan, mereka telah merampok ribuan orang, dan hasilnya adalah mereka dirampok. Itulah alasannya. Pada saat ini, orang-orang di sebelahnya bahkan lebih terdiam. "Aku masih memiliki hal yang lebih memalukan di sekitarku." Tanda seru.
Saya melihat salah satu orang yang telah menarik pergelangan tangannya dari pergelangan tangannya dan menyerahkannya kepada Ren Xiaosu. Air mata penghinaan mengalir dari hatinya. Itu juga kebetulan, dia kebetulan melihat Ren Xiaosu membunuh orang di luar sekolah. Orang-orang terlantar siap untuk berbalik dan pergi. Mereka ingin meninggalkan Xiaosu jauh. Akibatnya, suara Xiaosu berdering lagi, kamu, jam tanganmu tidak buruk. Ren Xiaosu menunjuk ke 4 orang, dan keempat wajah itu gelap. Apakah ini masih belum selesai? Tapi apa yang bisa mereka katakan, mereka hanya bisa dengan jujur mengambil jam tangan di pergelangan tangan mereka dan menyerahkannya kepada Ren Xiaosu. Pada saat ini semua orang terkejut, bocah ini terlalu malu. Ren Xiaosu tidak terus merampok, lagi pula, dia tidak ingin benar-benar bersikap positif terhadap orang-orang ini, dan dia beruntung. Dia melambaikan tangannya, pergi. Pelacur segera menyelinap pergi seperti orang besar, dan perasaan ekspansi yang baru saja menumpuk di hati telah menghilang. Ren Xiaosu menyerahkan keempat arloji yang baru saja dia raih kepada Xiao Yuji, dan dia berkata, oh, kita bisa lihat waktunya nanti. Wang Fugui adalah yang pertama kali membawa arloji dalam hidupnya. Dia tersenyum ketika dia membantu Wang Dalong mengambil alih arlojinya, terima kasih atas pamanmu Xiaosu. Wang Dalong menangis, dan dia telah secara tak terduga menjatuhkan satu generasi. Pada saat ini, hati Xiaosu memiliki lamunan yang tak terbatas. Dia umumnya tidak melakukan apapun untuk merampok orang lain, tetapi hitam dan hitam seharusnya bukan apa-apa. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.